masih keluar. Nanti tinggal edit saja sebenarnya untuk 0 desimalnya. Bisa didesain juga bisa. Itu ya, nanti tinggal settingannya ada di pengaturan umum, kemudian di decimal digit. Nah, decimal digit ini kita bisa ganti semua. Itu ya, teman-teman. Itu untuk pencetakan flashback itu bisa pakai printer biasa. Kita biasanya pakai kertas A4 atau F4 itu juga bisa ya. Itu bisa. Selanjutnya yaitu daftar supplier, tentunya untuk contoh seperti tadi ini kita sudah masukkan daftar supplier Aqua. Untuk penambahan supplier itu tinggal kita klik tambah, contoh suppliernya dari PT Abadi di Sentosa. Untuk alamat opsional ya, bisa diisi misalnya Jalan Panggung Baru nomor 19. Kota ini bisa opsional diisi, lengkap bisa diisi, ini nanti opsional juga. Kayak biasanya itu default saja. Nah, ini keterangannya ini supaya muncul di invoice ketika teman-teman mau minta invoice. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini langsung klik simpan, otomatis ada langsung supplier baru itu ya. Untuk pelanggan juga sama, daftar pelanggan nanti kalau teman-teman itu mau menerapkan pakai member, nanti bisa ditambahkan. Bisa tinggal klik daftar pelanggan. Di sini kan untuk defaultnya adalah umum, cash atau general. Tinggal ditambahkan di sini berdasarkan nama atau berdasarkan nomor member, terus alamat dan lain-lain. Kita bisa masukkan semuanya. Nanti tinggal di klik simpan. Untuk daftar sales juga kurang lebih sama seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan saja nama siapa. Nah, di sini gini ya, ada namanya sistem komisi untuk khusus sales. Tapi kalau tidak ada sales, berarti tidak usah diisi. Tapi kalau teman-teman pakai yang mode sales, ada sales. Nah, di sini ada namanya sistem komisi per barang, harga jual, setara faktur, atau per item, penjualan neto, dan lain. Nah, per barang harga jual nanti tinggal di sini ada namanya prosentase nominal. Contoh di sini kita kasih nama sales A. Nah, ini per barang harga jual berarti dia jadi nominalnya harga jual, persentasenya contoh kita kasih 1%. Itu kalau persentase. Kalau nominal berarti misalnya contoh per barang per harga jual kasih 500. Itu tinggal nominal. Seperti itu. Kalau sudah tinggal simpan saja. Itu ya. Oke, lanjut. Di sini adalah tadi yang per barang per harga jual. Terus di sini ada namanya total faktur, berarti total invoice. Di sini per item itu ada per item. Di sini dia langsung ke kunci karena nanti itu komisinya ada di item masing-masing ya. Contoh ini di Aqua tadi. Di sini ada namanya komisi sales. Nah, ini ya, komisi sales. Nanti teman-teman bisa di sini itu namanya yang per item tadi. Per item. Terus ini penjualan neto atau penjualan bersih atau ini ngambilnya dari laba. Itu tinggal opsional teman-teman itu pengennya seperti apa kalau ada sales gitu ya. Kita terus selanjutnya adalah grup pelanggan. Grup pelanggan di sini ada general, bronze, silver, dan gold. Nah, ini sudah otomatis. Misal contoh mau mengurutkan member tadi ada member bronze, member silver, member gold. Di sini juga nanti otomatis langsung penjualan jadi potongan 6%, potongan 8%, atau potongan 10%. Dan level harganya juga bisa diganti berdasarkan item yang ditujukan. Misal contoh tadi level harga yang ditunjukkan adalah harga pokok, harga jual dari Aqua yang ini, Aqua 1000 liter. Ini kan tadi dia cuma berdasarkan satuan ya. Kalau kita mau buat berdasarkan level harga, berarti di sini. Di sini, berarti kita harus buat levelnya dulu. Contoh kita buat picis level 1. Itu harga jualnya adalah 5.000.
Nah, kita buat pitches lagi dengan level 2. Jadi kita jualnya jadi 4.900. Ini adalah fungsinya level. Nah, untuk bekerjanya nanti itu tadi di grup pelanggan supaya dia bisa dapat otomatis langsung harga 4.900 untuk dalam pilihan pelanggan. Sini juga nanti teman-teman juga bisa langsung mendapatkan untuk grup pelanggan lainnya. Misal contoh ada yang khusus member atau apa, nanti bisa ditambahkan langsung di sini untuk grup pelanggan seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya adalah poin pelanggan. Poin pelanggan ini juga bisa kita kasih. Di sini ada namanya poin menjadi potongan, poin grup pelanggan, poin tukar hadiah, atau poin item. Nanti tinggal menyesuaikan apa yang diinginkan. Contoh ini yang ingin jadi potongan, ini 1 poin setiap kelipatan faktur. Jadi dia setiap kelipatan itu dapat 100 gitu ya. Untuk pelanggannya nanti bisa diganti juga, tapi ini rata-rata umum. Atau di sini juga bisa dapat non member tidak dapat poin. Terus ini periodenya ini bisa dibuat, misalnya masa periodenya poin itu mulai dari 1 Agustus sampai 31 Desember. Contoh kita buat masa periode poin itu dari 1 Agustus sampai tahun yang lanjut. Misal contoh poin itu berlaku sampai tahun depan, bisa Januari tanggal 1 bisa kita buat. Terus untuk masa tukar poin itu misalnya cuman 3 bulan, 5 bulan atau tahun, itu juga bisa gitu ya. Nah, nilai tukar nominal per poin itu misalnya di sini juga bisa diganti 1 poin 100 atau 1 poin itu cuma 1 poin, itu bisa. Nah, masa berlaku poin setiap transaksi itu bisa di setting juga gitu. Nah, ini bisa di edit ya untuk kata-kata. Tapi kalau untuk yang poin menjadi potongan ini dia otomatis tidak bisa diganti. Ya, untuk poin grup pelanggan juga sama, itu otomatis dari grup pelanggan. Settingannya untuk tukar hadiah juga bisa, poin item nanti juga sama kurang lebihnya untuk apa namanya, tukar poin ganti item. Habis itu tinggal dicetak. Nanti kita juga bisa apa namanya, close point juga bisa. Itu kurang lebih untuk poin pelanggan. Untuk wilayah, ini wilayahnya kalau misalnya penambahan wilayah untuk pengiriman barang, satuan ini untuk penambah satuan tadi seperti yang ada di item baru. Jenis itu juga sama. Untuk bank nanti untuk penambahan bank, misalnya ada bank yang belum terdaftarkan, contoh Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan lain-lain belum ada, nanti bisa ditambahkan. Contoh tinggal ada namanya Bank BNI, kita tinggal tulis BNI, banknya juga sama BNI, kartu debitnya tinggal kasih BNI, kartu kreditnya tinggal kasih yang BNI simpan. Ya, kalau ini defaultnya biasanya bawaannya itu BCA sama Mandiri. Seharusnya di sini masuknya piutang kartu kredit ya. Ini teman-teman juga bisa masukkan di sini. Nanti karena ini kan belum ada piutang kartu kreditnya BNI, nanti bisa ditambahkan. Ini kita bisa masukkan piutang kartu kredit. Oke, ini juga sama, Mandiri juga sama. Nah, piutang kartu kredit. Nanti biar jadi satu gitu ya. Untuk bank-bank lain juga sama, tinggal masukkannya seperti itu. Nah, ini sudah jadi BNI baru. Next, selanjutnya yaitu departemen atau gudang. Ini nanti mengikuti, misalnya teman-teman ada cabang atau melakukan sistem multi gudang, juga tinggal ditambahkan saja. Terus merek tadi ada, misalnya ada Indofood, ada Nestle dan lain-lain, itu opsional. Ongkir ini nanti kalau ada sistem pengiriman, tapi biasanya ini jarang dipakai ya, karena ini harus bekerjasama dengan kita bisa ekspedisi apa tadi biasanya jarang dipakai.
Terus e-money atau dompet digital itu biasanya kita cuma ada GoPay, OVO. Untuk menambah baru bisa, contoh ada Dana dan lain-lain itu bisa. Nanti tinggal masukannya di daftar perkiraannya, tinggal dibuat baru di daftar perkiraan. Nah, seperti itu. Contoh kita akan buat Dana, kita juga tinggal buat ketik Dana, terus keterangannya juga sama Dana, terus di sini tinggal kasih masuk berarti piutang e-money ya. Simpan. Oke, disimpan sudah ada. Baru itu seperti itu ya, kurang lebih untuk yang master data. Tuh. Oke, selanjutnya adalah menu persediaan. Menu persediaan di sini ada banyak menu juga. Untuk dalam menu persediaan ini kita tutup dulu supaya tidak tertutup. Ada namanya daftar item masuk, daftar item keluar, saldo awal item, stok 6, serial manajemen, proses perbaikan saldo, transfer item, dan lain-lain. Nah, untuk daftar item masuk, itu fungsinya adalah memasukkan item tentunya. Biasanya adalah untuk item-item yang item-item free, untuk atau item yang memang transferan dari toko lain, seperti itu dengan HPP yang sama, harga jual yang sama. Nah, itu untuk daftar item masuk. Untuk daftar item keluar, yaitu tadi untuk mengeluarkan stok dari sistem. Tapi bukan retro pembelian ya. Untuk retro pembelian berarti dia nanti masuknya dia ke buku besar untuk nominalnya, tapi di sini tidak. Di sini biasanya untuk item-item yang apa namanya? Contoh semisal teman-teman itu punya gula satu sak, sudah masuk stok misalnya satu sak, itu nanti mau ditimbangi, mau diecer nih jadi 1 kiloan. Nah, nanti harus dimasukkan daftar item keluar dulu. Nah, dikeluarkan dulu yang satu sak, habis itu dimasukkan ke daftar item masuk yang ecer tadi. Jadi misal ditimbangi 1 kiloan, itu misalnya satu sak biasanya kan 50 kilo, itu nanti tinggal di input berarti 1 kilonya 50 seperti itu ya, untuk ya daftar item masuk dan item keluar. Setelah itu saldo awal item. Saldo awal item itu fungsinya untuk pertama kali teman-teman proses apa namanya, awal kali buka toko atau migrasi dari program lama ke program baru. Teman-teman nanti tinggal memasukkan itemnya. Contoh, wah ini teman-teman buka baru mau masukkan stok ke toko teman-teman. Jadi jumlahnya contoh 1120. Tinggal enter-enter saja. Nah, harga ini kan kita tinggal mengikuti invoice saja. Nanti tinggal simpan. Otomatis ini langsung ada saldo atau ada stok di master. Ya. Selanjutnya adalah perbaikan saldo. Proses perbaikan saldo ini fungsinya untuk mendapatkan stok yang akurat gitu ya. Sini ada tulisannya, proses perbaikan adalah proses perhitungan data persediaan. Dapat dilakukan setiap saat jika Anda membutuhkan informasi persediaan laporan yang berkaitan dengan stok. Karena kan untuk toko yang memang masih dalam jangka waktu yang pendek atau misalnya masih sebulan, 2 bulan, itu tanpa perbaikan saldo pun sebenarnya sudah mendapatkan data yang akurat. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, lebih baik sebelum untuk mengecek stok, lebih baik dilakukan proses perbaikan saldo agar mendapatkan stok yang akurat gitu ya, agar itu tadi kita mendapatkan nilai yang balance, tidak rancu ya. Ini sudah ada keterangannya dari program sendiri. Proses ini sebaiknya dilakukan pada saat tidak ada aktivitas atau tutup toko, karena proses tersebut ketika usia sistem tersebut masih pendek atau masih 2 bulan pakai, 3 bulan pakai, itu cepat. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ini akan memakan proses yang lama, kurang lebih 5 menit sampai 15 menit seperti itu. Nah, untuk transfer item sendiri ini fungsinya untuk kita mentransfer item ke toko cabang atau gudang multi gudang, itu bisa. Ini namanya transfer item. Jadi nanti kita masuknya tinggal masukkan saja. Ini misalnya ini otomatis ya.
ke SMR atau ke utama, ini kan ini cabang namanya. Atau transfer item beda lokasi. Nah, ini fungsinya untuk beda lokasi di sini ya. Nanti kita buat contoh, kita akan mentransfer item ke toko B. Ini kita akan transfer sejumlah 100 piece. Enter saja. Habis itu tinggal simpan. Nah, jangan lupa untuk ini ya, untuk kode cabangnya, entah itu departemen atau apa, nanti harus tahu. Tinggal klik simpan. Nah, nanti teman-teman tinggal melakukan ekspor atau impor di sini. Di sini kan berarti teman-teman harus ekspor, gitu ya. Terus ekspor tujuannya adalah tadi departemen, terus pilih data. Nah, ini udah data tadi kita yang ekspor. Habis itu proses ekspor. Tinggal save. Oke, ini udah selesai, tinggal temukan lokasi. Nah, filenya ini tinggal kirimkan saja ke toko cabang supaya tinggal diimpor saja. Contoh kita akan mengimpor. Nah, ini kita akan impor. Tapi ini di sini tidak bisa ya, karena di sini adalah modenya UTM. Jadi harus yang departemen atau yang DEP tadi yang ditransferkan, kurang lebih seperti itu. Untuk ekspor impor master pun juga bisa di sini ya. Diskon, promo, data item, dan lain-lain. Nanti tinggal diekspor saja, kurang lebih sama, perubahan terakhir atau semua data, dan yang terbaru, terus atau transaksi, import transaksi itu juga bisa. Jadi tinggal seperlunya user pakai gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk menu master, data, dan persediaan. Cukup sekian, terima kasih.